Shalom adik-adik, jumpa lagi di renungan sekolah minggu kita. Gimana tadi malam tidurnya, nyenyak atau enggak? Mimpinya indah atau buruk? Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, biar lebih semangat lagi dengan firman Tuhannya, kita mau angkat pujian yang kayak gini lagunya. Dalam Yesus kita bersaudara. Tahu kan adik-adik, kita angkat pujiannya sama-sama ya. Kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini Kau telah membangunkan kami dengan keadaan sehat dan penuh sukacita. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hati kami ya Bapa, agar kami boleh dengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita kali ini diambil dari kitab Yohanes 15 ayat 17. Kakak bakal bacain buat adik-adik semua. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi kakak Deta bacain. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah adik-adik, kali ini kakak mau menceritakan tentang sebuah kisah mengenai mengasihi teman. Adik-adik simak ya. Sore itu, Steve dan teman-temannya bermain sepak bola di lapangan komplek rumah mereka. Karena hanya permainan sederhana, mereka bermain bola tanpa memakai sepatu. Di tengah-tengah permainan, ketika Steve menggiring bola, tiba-tiba kakinya tersandung dan Steve pun terjatuh. Akibatnya lututnya terluka dan Steve merasa sangat kesakitan. Kebetulan Tiara, teman sekelas Steve yang rumahnya dekat dengan lapangan, melihat kejadian tersebut. Dia melihat Steve terjatuh dan terluka. Ia pun buru-buru masuk ke rumah untuk mengambil kotak P3K. Setelah mengambil kotak P3K-nya, dengan hati-hati Tiara membersihkan luka di lutut Steve dan menutupnya dengan plester. Steve pun berterima kasih atas kepedulian Tiara yang dengan tulus mengobati lutut. Nah adik-adik, apa yang dilakukan Tiara menunjukkan bahwa ia peduli dan mengasihi temannya. Di sekolah atau di lingkungan rumah kita, tentu kita punya banyak teman. Tapi, apakah kita juga mengasihi teman-teman kita? Salah satu perintah Yesus pada murid-murid Yesus adalah untuk saling mengasihi. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh tindakan nyata mengasihi teman, misalnya tidak mengolok-olok kekurangan teman, menolong teman yang sedang dalam kesulitan, mau memaafkan teman, tidak membohongi teman, tidak membeda-bedakan teman, berani menegur teman jika dia salah, dan masih banyak lagi. Jika kamu menerapkan contoh-contoh tersebut dalam pergaulanmu, maka teman-temanmu pasti akan bersukacita karena memiliki teman kayak adik-adik. Nah, ini dia firman yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup renungan kita mau berdoa sama-sama lagi. Yuk adik-adik, kita berdoa sama-sama. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala.
Tuhan, terima kasih untuk renungan-Mu pada pagi hari ini. Bapa, ajarkan kami ya Tuhan untuk mau mengasihi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Teman-teman, baik di rumah, gereja maupun sekolah, ajar kami mengasihi mereka sama seperti Tuhan telah mengasihi kami. Ampuni ya Bapa segala kesalahan dan dosa kami. Berkati ya Tuhan kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita udah selesai renungannya. Kak Deta mau ngingetin adik-adik untuk ngerjain aktivitas yang udah dibagiin sama guru sekolah minggu di minggu yang lalu. Dan jangan lupa di hari minggu nanti saat sekolah minggu, aktivitasnya dibawa dan dikumpulkan ke guru kelasnya masing-masing ya adik-adik. Selamat menjalani aktivitas selanjutnya. Dadah!